digampangi, dikencingi, badannya kelek semua. Adik-adik kula SMA Setunggal Ponorogo anggenipun kirim puji bekti. Banyak generasi emas zaman sekarang ini yang tentunya belum mengetahui tentang sosok Mbah Kyai Madukreso. Saya Helena Laura Dinda Putri, absen 11. Saya Anjira Takinasi, nomor absen 5. Saya Alkam Putri, absen 3. Saya Mesya Arasi Alkena Gemilang, nomor absen 22. Aku Fernanda, nomor absen 16. Saya Muhammad Faiz Naim Mufid dari absen 26. Saya Aura Ulmayuna, nomor absen 8. Saya Salsabila Putri Amalia, nomor absen 31. Saya Ilham Nabiman Satika, nomor absen 18. Kami sejarah tentang Mbah Kyai Madukreso. Teman-teman, hari ini kita mau nyekar dulu. Ini kita sudah membawa tanah dan juga dupa, juga bunganya. Let's go. Sebelum masuk ke makam, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dari barang bawaan yang kita bawa, terdapat bunga, dupa yang digunakan untuk wewangian, atau istilahnya untuk mengantarkan doa. Juga ada sebuah wadah khusus berisi tanah yang diambil dari pantai selatan. Ini kita bersihkan dulu supaya kita juga nyaman. Apa? Kan aneh. Sangkan parane kan iki woh apa? Di sini juga nek woh apa ya gak enek. Sambil ke sini kalau sudah jelek ya. Ada yang mau bawa ada. Ini merupakan tempat untuk menyimpan kainnya. Jadi ini doanya doa Jawa murni. Jadi boten Hindu, boten Islam, boten di Jawa murni. Nah, di sini kita minta izin terlebih dahulu kepada para leluhur atau istilahnya sebagai pembuka. Monggo sareng-sareng ngesti dumateng Gusti ingkang gelar jagat, Gusti kang akarya jagat, Gusti. Kita sebagai manusia berdoa kepada Tuhan, semoga kita dan para leluhur Mbah Kyai Madukreso mati sempurna utawa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wardaya eling pantumaning pakarti pasrah sumarah kurbaning Gusti. Tatas titis tatas teteh toto titi tentrem mulya. Tatas titis. Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali. Aja padha buru cidra nyetha ya nyetha. Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali. Ya jada rucah ngawang nyetha budi ka sapa gelem nata. Ya jada. Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali. Adi adet adil agung kawasa kawekas wicaksana yen ana sedya ala ora tumeka yen tumeka ora tumama nyuwun teguh rahayu rahayu slamet slamet kersane kang maha kawasa manon manik maneges manunggal. Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali. Ana cara kadata sawala padha jaya nyamaga batanga ngata bagama nyaya jada palawasa tada karaja. Kalimat ini diucapkan sebanyak 9 kali. Hangurangi arang-rangah hangur murung arah-arah. Kalimat ini diucapkan sebanyak 3 kali. Ho no ca ro ko da. Kalimat ini terus diucapkan beserta kebalikannya. Kalimat ini terus diucapkan pada semua aksara Jawa. Kalih kadang-kadang kula adik-adik kula saking SMA Setunggal mugia paring paduka Gusti rahayu 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 mulyane jagat. Sebelum ada agama masuk ke tanah Jawa, sebelum ada Hindu, Buddha, Islam masuk, mbah-mbah kita sudah mengenal ajaran yang adiluhur. Ono cara apa satra badan, satra 20 ning awake dhewe. Jadi di bagian sana itu katanya juga dibunyikan dikarenakan ada penampakan dan ada orang-orang itu juga
gimana ya, nggak berani ke sana juga. Halo para generasi emas, hari ini kita akan mengulik atau mengungkit lebih dalam tentang sosok Mbah Kiai Madukreso ini bersama dengan juru kuncinya langsung. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Jadi begini Bapak, banyak generasi emas zaman sekarang ini yang tentunya belum mengetahui tentang sosok Mbah Kiai Madukreso ini. Bisa dibilang karena lingkupnya yang kecil, karena kan berbeda dengan sejarah seperti Nggolan Mirah, Lapis Ireng, Bantarangin dan lain sebagainya. Karena sejarah-sejarah itu juga sudah banyak dipublik oleh masyarakat di luar sana. Jadi kami yang ada di sini ingin memperkenalkan sosok Mbah Kiai Madukreso yang masih banyak orang yang belum mengenal dengan Mbah Kiai Madukreso ini. Menurut Pak Agung ya, menurut Pak Agung, Mbah Kiai Madukreso ini sosoknya seperti apa dan berperan apa di desa Karanglolo? Dulu ceritanya itu sebelum Islam masuk ke desa Karanglolo itu ada peradaban Hindu dan sama Sabu Alu. Sebelum Mbah Madu datang ke sini itu peradaban Hindu dari Mbah Asem sama Sabu Alu itu sudah. Nah, ini peradaban sebelum Islam masuk. Sudah lama sekali ya seperti ini. Besarnya juga sekian. Berarti sudah beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun lah. Makanya ini besar yang kayak gini ini kita rawat ekosistem air, penyimpanan air. Kalau yang ini roboh sendiri ternyata tumbuh lagi. Di sini pernah menyembelih korban itu nggak bisa. Disembelih pangotnya gak tegas. Kan nggak mau dikotori. Di sekitar area pohon juga ada sebuah batu yang ukurannya lebar sekali seperti yang dijelaskan oleh bapaknya. Ini ke sana ke sebelah tengah sawah. Menurut cerita, kalau batu itu diangkat nanti tidak tahu apa terjadi. Nah itu, dan untuk Mbah Madu sendiri itu perkiraan era zamannya Mataram Islam. Dahulu kala banyak yang dari Solo merangkap jabatan di Ponorogo gitu. Kemarin saya sempat mendengar mengenai Mbah Kiai Madu bahwasanya beliau itu adalah orang pertama yang membabat desa Karanglolo ini. Apakah benar itu Bapak? Ya, jadi cerita dari kakek saya, nenek saya dulu yang babat desa Karanglolo itu Mbah Madu. Dahulu ya, zaman dahulu ini mungkin alas ya, artinya wono alas. Kemungkinan Mbah Madu dulu waktu babat Islam di sini berpindah-pindah. Babat alas, nanti kalau udah bersih pindah lagi seperti itu. Nah, tempat ini merupakan salah satu alas yang digunakan Mbah Kiai Madu untuk membabat. Salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari area alas tersebut menunjukkan arah jalannya Mbah Madu ketika akan membabat di salah satu alas. Dulunya, di alas tersebut terdapat sebuah musola. Cara Mbah Kiai Madu menyebarkan ajaran agama Islam di desa Karanglolo dikasih prasasti ini dulu banceknya musolanya Mbah Madu, mungkin di situ untuk mengingatkan kita agar memeluk agama Islam kan seperti ini. Terus adakah warisan yang digunakan Mbah Kiai Madukreso? Warisannya ada, rompi atau semua ada, jadi itu bukti nyata. Itu juga misteri juga. Rompinya itu kayaknya songketan ya. Kalau untuk penyebaran agama Islam itu ada batu-batunya, ada 3 pecah, ada 3 itu. Lumpang besar itu jadi 3, yang satu di sini. Saya pindah ke situ, pindah ke sini lagi. Terus yang punya rumah pindah dibawa ke kali, paginya pindah ke sini lagi. Itu real nyata. Kelat, ini akar bani itu dijambangi, dikencingi, badannya kelat semua. Itu sekarang. Dekat tuh, masih hidup juga, masih ada.
Ini lembu ini ya. Ini mana 2 kali nggak bisa hidup. Gak urip. Soalnya ini keregetan kotoran. Gak oleh. Jadi direngeti gak oleh. Di belakang itu adalah tempat untuk peternakan. Sebuah lembu apabila beranak 2 kali, maka setelah itu akan tidak bisa beranak lagi. Rumornya tempat itu merupakan bekas kotoran. Dan dulunya di sana juga dibangun sebuah musola. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya musola adalah tempat yang suci. Angkat ngerti. Selanjutnya kami pergi ke tempat makam dari Mbah Setugu. Ini juga merupakan salah satu penemuan dari ketiga pecahan batu tersebut. Itu batunya yang satu ada di sini. Mungkin bagian yang Setugu bagian wilayah sini, memadu wilayah situ atau gimana kan kita juga tidak ngerti. Kalau zaman dahulu bagian untuk ketenger sertifikat lah kasarane penaya omong. Selanjutnya, kita melihat tempat pecahan batu yang ketiga, letaknya di tengah-tengah sawah. Ujung ini kan ada tanaman itu di ujung. Ini merupakan 3 batu pecahan tersebut. Sangat-sangat tidak terawat sekali. Namun sayangnya, salah satu dari 3 batu pecahan tersebut yang diletakkan di tengah-tengah sawah sudah tidak ada. Aku jujur orang apa? Kalau di sini Astungkara Gusti alhamdulillah sudah dipakamkan setiap malam Jumat. Itu lampu sudah ada, pasti dinyalakan, dibuka untuk umum. Gitu. Setiap suro itu pasti ada keselamatan di perempatan. Terus kalau boleh tahu pohonnya itu sudah sejak kapan itu Mas? Kalau bicara soal pohon, kira-kira beratus-ratus tahun. Sudah lama di situ. Sudah lama. Terus apakah ada ceritanya pohon melengkungnya itu? Kalau pohon melengkungnya nggak ada. Bagaimana cara langkah yang harus diambil supaya generasi sekarang itu benar-benar tertarik terhadap peninggalan bersejarah seperti itu? Kalau langkah-langkahnya ya kita harus peduli sama leluhur. Peduli sama leluhur itu suatu contoh kita mendoakan, kita datangi lah bahwa kita benar-benar ini leluhur kita. Lepas itu agar nanti sejarah tidak dilupakan. Jadi hati-hati, penjajahan karena itu tidak ada perang. Penjajahan ini lewat makam-makam, hati-hati. Ini untuk integrasi. Makam-makam nanti kita makam leluhur kita kayak Mbah Madu ini ya. Nanti bisa di Habib-habibkan. Nanti kalau leluhur kita ini di Habib-habibkan, kayak ada makam diada-adakan, itu nanti yang kasihan anak cucu saya yang nanti 50 tahun yang akan datang, nanti bisa diklaim. Kalau makam, jadi mbah-mbah kita dulu, kita dahulu kala tidak ada makamnya. Orang dahulu itu moksa. Moksa itu hilang sak rogo-rogo ini, jadi nur cahaya. Makanya cerita-cerita seperti itu saya meyakini bahwa itu ada makam, sekali dimakamkan selang berapa jam itu digali sudah tidak ada, itu ada. Itu bukan hanya rumor saja, itu real. Perlu hati-hati. Ini saya lagi memerangi. Menurut Bapak, mengapa kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah seperti makam Mbah Kyai Madu Persero? Itu sangat penting sekali dan harus. Karena apa? 1, bekti kita kepada leluhur. 2, terima kasih kita kepada Mbah Madunya, bahwa dulu membabat desa Karanglolor itu tidak tahu siang dan malam dan tidak minta upah. Nah, itu. Bapak, apa saja yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah tetap terjaga dengan baik? Kita rawat, dan kita harus sowan lah paling tidak. Khususnya untuk desa Karanglolor, masyarakat desa Karanglolor, dari Mbah Asem, Mbah Setugu, Mbah Madu, nanti itu kalau bisa setiap hari Kamis. Wah,
Berarti Mbah Kiai Madukerso ini adalah sosok yang sangat berjasa ya di Desa Karangbolong ini. Seorang bangsawan. Oke. Baik, mungkin suara-suara dari para generasi emas ini sudah banyak terjawab langsung dari Bapak Agung selaku juru kuncinya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak untuk para generasi emas yang sedang menonton podcast ini, pesan atau pesan? Ya, saya pesan kepada adik-adik saya, generasi penerus saya, ojo sampai lali Jawane, ojo sampai hilang Jawane. Kalau masalah agama terserah, mau Islam, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, terserah. Yang penting satu, jangan sampai melupakan leluhurnya. Yang kedua, lebih baik kita ada di dunia ini, lahir di Jawa ya kan, lahir di Jawa ini karena leluhur kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai melupakan leluhur. Itu yang terpenting. Setiap hari Kamis sowan ke tempat leluhur. Dah, itu yang paling bagus. Itu dari saya. Baik, itu saja Bapak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bertanya langsung di hadapan Bapak Agung selaku juru kunci. Semoga para generasi emas ini bisa mengenal peran yang lebih dalam tentang sosok Mbah Kiai Madukerso ini. Baik, para generasi emas, sekian dari kami. Terima kasih sudah belajar bersama kami dan salam jumpa. Jadi ada pohon besar, jangan sampai dirusak. Karena apa? Pohon besar itu untuk ekosistem air lah seperti ini. Sejarah Kiai Madukerso. Nada berjeglong. Jadi dengan adanya podcast ini kita akan Kowe lho kok ya melu. Masya Allah, tabarakallah. Yo, sinematik iki. Iki kok orang lagu. Bapaknya sangat penak. I love you. Tarik kalau lebih gimana maksudnya? Tadi gimana perasaannya? Perasaanmu sejauh ini? Panas. Ya Allah. Apa pas doa tuh? saya pakai bahasa Indonesia Buat apa-apa. Campur-campur ya ora apa-apa. Yo balik nih kok speng piro hari ini? Ini kena komo. Iki Pandarawane. Pandawara.